selamat datang kembali di Blasman GTB Podcast. Be ready to be update. Jumpa lagi nih bersama aku Mahayu Gita Dan aku Gongsita di segmen PSBB Podcast Spesial Blasman Blasera. Wah, kalau kita lihat nih di belakang lagi rame-ramenya nih Gong. Kalau boleh tahu ada kegiatan apa sih hari ini? Nah, kali ini tuh masih serangkaian dengan HUT Blasman yang ke-20 nih Kak. Aku dengar-dengar sini ya, kali ini bakal ada banyak lomba yang diikuti oleh para siswa SMP nih. Di antaranya itu ada lomba mesatwa, meguguritan, lomba BSC, dan juga lomba solo dance Kak. Wah, pastinya bakal seru banget ya untuk hari ini. Iya Kalian mau tahu nggak gimana keseruan hari ini? Maka dari itu, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe. Nah, sekarang kita udah bersama salah satu finalis dari lomba solo dance nih. Say hi dulu. Hai. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kamu dan boleh sedikit perkenalan diri ke kamu? Oke, sebelumnya kabar saya baik dan perkenalkan nama saya Nika Decia Santi Rahayu, biasa dipanggil Santi. Saya dari SMP Negeri 1 Lobato. Oke, kita sekarang bincang-bincang dikit ya terkait lomba yang kamu ikuti. Nih, kalau boleh tahu ya, motivasi kamu untuk mengikuti lomba solo dance ini apa sih? Yang pertama juga itu karena pengen nunjukin bahwa saya itu punya bakat di bidang dance. Yang kedua itu emang hobi saya sewaktu-waktu. Nah, kamu kan ikut lomba dance nih. Dari mana sih kira-kira kamu dapat informasi tentang lomba ini? Oh, untuk informasi tentang lomba ini sebenarnya saya dulu sempat mengikuti lomba di BSC yang sains Olimpiade Matematikanya. Dan saya emang udah tahu kalau itu bakal ada lomba dance, tapi karena kebetulan waktu itu saya masih belum siap untuk dance-nya, jadi saya ikut matematika dan pada tahun ini saya pengen ikut di dance. Ya. Wah, keren banget ya. Untuk next nih, kan ini pasti ada persiapan ya sebelum kamu tampil di sini. Ya. Kalau boleh tahu, ada nggak kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi selama persiapan itu? Untuk persiapannya itu dalam kesulitannya itu terutama rasa percaya diri saya waktu ngadepin pesaing-pesaing yang lain. Dan yang kedua waktu karena ini solo dance dan otomatis harus murni hasil sendiri, jadi saya harus nyari koreografi sendiri dan itu menurut saya sangat sulit, tantangan terbesar. Ada nggak sih, sampaikan dikit kesan kamu untuk mengikuti lomba ini? Oh, kesannya itu bagus banget dan melatih kepercayaan diri saya, terutama dalam bidang berkompetisi. Nah, selain itu juga karena pesaingannya atau pesertanya itu dari seluruh Bali atau tingkat seprovinsi, itu membuat semakin ketat gitu persaingannya dan semakin tertantang jadinya. Oke, yang terakhir nih, kalau boleh tahu ada nggak sih harapan kamu untuk Blasera-Blasera ke depannya? Harapan untuk Blasera ke depannya itu dari saya cuma ada satu, yaitu semoga tidak dadakan seperti pengumuman juaranya itu, apalagi misalnya sekarang pengumuman jam 8 atau jam 7 malam, besoknya udah pentas, itu kan pesertanya perlu menyiapkan diri, jadi seperti itu aja. Dimohon untuk waktu dalam pengumuman sama pentasnya itu dikasih jarak dikit. Oke, nah sekian dulu nih bincang-bincang bersama finalis lomba solo dance kita kali ini. Nah, mau tahu kan keseruan kita yang lainnya? Ikutin terus ya video kita kali ini. Nah, jadi kali ini kita udah bareng sama salah satu pembina peserta nih. Kita bakal langsung tanya-tanya aja. Untuk ibu mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Siapa dan dari mana? Nama saya Ninyoman Ayundrayani. Kita dari SMP Negeri 3 Sukawati. Mungkin bisa langsung kita tanya-tanya nih ya Kak. Ya. Untuk persiapan Bu, persiapan apa aja sih yang Ibu lakuin untuk lomba kali ini? Kita persiapannya sih biasa latihan, itu sudah biasa latihan. Tapi itu kita juga ada kesulitan karena lombanya ini kan pengumpulannya pas dekat-dekat Galungan Hari Raya ya. Jadi begitulah persiapannya, jadi harus sebelum itu kita harus sudah kejar. Jadi persiapannya harus benar-benar sebelum Hari Raya kita harus sudah
gini fix latihannya gitu. Pastinya hektik banget ya Bu saat itu. Iya, bingung antara latihan atau sebagai wanita kita kan harus menyiapkan hari raya juga di rumah ya. Tuh. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu gimana nih tanggapan Ibu terkait diadakannya lomba solo dance? Sangat bagus ya untuk di ajang seni, apalagi seni solo dance, modern dance itu sangat bagus. Anak-anak jadinya kan ada keinginan belajar untuk lebih ke modern. Ya kalau dulu kan kita kebanyakan di Bali itu tradisional. Jadi sekarang bahkan banyak anak-anak yang ingin seleksi, katanya ingin sekali ikut lomba dance karena dilihat yang sudah lewat itu dilihat perkembangannya ikut dance itu sangat baik, sangat bagus gitu. Jadi untuk kedepannya semoga terus Blasman-nya mengadakan lomba dance ya. Semoga terus ya. Untuk berikutnya nih, harapan Ibu kira-kira untuk Blasman yang ke-20 ini? Semoga Blasman selalu jaya dan mengudara. Nah, jadi itu dulu wawancara kita hari ini. Nantikan lagi wawancara bersama peserta-peserta yang lainnya. Dadah! Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu peserta Olimpiade BSC dan juga pembinanya nih. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang sedikit nih terkait kegiatan yang diikuti hari ini. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu namanya siapa dari sekolah apa? Perkenalkan, nama saya Wayan Putra Sangging, dipanggil Galih dari SMP Negeri 14 Denpasar. Ya, saya Niko Mangis Karini, saya pembina IPA dari SMP Negeri 14 Denpasar. Oke, kalau boleh tahu nih apa sih motivasinya untuk mengikuti kegiatan hari ini? Motivasi saya adalah untuk menambah pengalaman, jam terbang, serta ya kalau bisa ingin mendapatkan juara. Keren Keren ya banget. motivasinya. Terus untuk kegiatan lomba hari ini, Adik dapat informasi dari mana sih kira-kira? Saya dapat informasi dari Sekar. Kalau boleh tahu Bu Sekarnya dapat informasi? Kalau informasi tentang lomba Blasera ini saya dapat ya biasa dari surat yang dikirimkan dari SMA Negeri 1 Blasman ke sekolah dan juga relasi guru-guru di sini gitu, tentunya yang ngirim lewat informasi Instagram kayak gitu, di WA, di sharing gitu. Oke, selanjutnya sebelum ke sini pasti kan ada persiapan-persiapan yang dilakukan ya. Kalau boleh tahu apa aja sih persiapan itu dan apa ada kesulitan selama ini? Gimana dari Galihnya persiapannya gimana? Persiapannya ya sudah cukup. Mungkin ya banyak karena kesibukan di sekolah juga kan kemarin ada jeda Galungan Kuningan itu lebih banyak saya mau berkoordinasi lewat chat kayak gitu, jadi banyakan Galihnya yang belajar di rumah kayak gitu ya, belajar di rumah, sharing sama saya atau sharing juga di sekolah kayak gitu. Nah, untuk tanggapan Ibu dan juga adiknya mengenai Blasman tahun ini seperti apa sih? Untuk lombanya ya cukup seru ya, karena ini pertama kali lomba offline ya, lomba offline kembali setelah Corona 2020 kemarin ya. Seneng sih bisa offline kembali, jadi lombanya tuh bisa lebih fair gitu, biar minim kecurangan juga gitu. Ya, overall seru sih. Panitia juga ramah-ramah. Yang terakhir nih, gimana sih harapan kalian untuk Blasera atau Blasman ke depannya? Harapannya sih terus ditingkatkan ya, sekarang sih sudah bagus ya, tingkatkan lagi, soalnya juga ketika kesulitannya gitu. Ya mungkin harapan dari saya pribadi jadi seorang pembina ya, tahun depan mungkin biar bisa terus berlanjut ya untuk Blaseranya ini, terus untuk panitianya juga tetap semangat, tetap kompak, tetap solid, terus untuk juknisnya juga mungkin nanti lebih dimatangkan kayak gitu ya, dan kemarin juga kalau bisa sih TM-nya itu lebih diperjelas kayak gitu ya, biar nggak kayak kemarin mungkin ada miskomunikasi tapi semuanya sudah teraman lah ya. Menurut saya juga udah kemarin sempat bingung-bingung sedikit, tapi karena ya panitianya gercep juga jadi ya aman.
Nah, sekian dulu nih bincang-bincang kita bersama salah satu peserta Olimpiade BSC dan juga pembinanya. Mau tahu kan gimana keseruan kita di berikutnya? Tonton terus video ini. Dadah! Dadah! Nah, sekarang kita udah bersama dengan peserta dari Lomba Mesatwa nih. Tapi sebelum itu boleh perkenalan dulu namanya siapa dan dari sekolah mana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Cahaya Pradewi. Saya berasal dari Sekolah SMP Negeri Hindu 2 Sukawati. Kenalkan, nama saya Ibu Chandra Suartana dari SMP Hindu 2 Sukawati. Oke, sekarang kita mau bincang-bincang sedikit nih terkait Lomba Mesatwa hari ini. Kalau boleh tahu, apa sih motivasi kalian ikut Lomba Mesatwa ini? Emang dari kecil memang suka Mesatwa dan sampai sekarang masih juga suka. Kalau Saya juga emang dari dulu suka kesenian seperti Mesatwa dan nari dan lain sebagainya. Di sini saya ingin mengembangkan bakat saya Mesatwa Bali dan ingin mempunyai prestasi yang lebih banyak lagi. Oke, keren banget ya motivasinya. Istilah sekarang itu kayak ngajakan budaya Bali. Iya. Waduh. Oke, jadi untuk informasi mengenai lomba ini kira-kira adik dapat dari mana sih infonya? Saya dikasih oleh guru pembina saya, guru bahasa Bali. Kalau boleh tahu itu inisiatifnya sendiri ikut lomba atau bagaimana? Inisiatif sendiri. Ya, kalau saya inisiatif saya sendiri karena emang senang dari dulu Mesatwa Bali. Selanjutnya sebelum ikut lomba ini kan ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Kalau boleh tahu apa aja sih persiapan itu dan apa ada kendala-kendalanya? Kalau kendala itu kan pasti ada. Misalnya kayak mau ngirim video itu kayak koneksi jaringan itu kayak lag gitu. Ya, sama latihannya itu juga keras dari ekspresinya, dari gerakannya, ngapalin teksnya juga. Tambahan sedikit masalah kendala juga saat sebelum masuk 6 besar atau babak final ini juga kendala saya dalam latihan sebelumnya itu dan pengiriman videonya itu terus ngulang-ulang sampai 20 kali. Wow, banyak banget. Hebat banget, ulang-ulang sampai 20 kali akhirnya bisa masuk final. Wih, mantap banget nih. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian bisa menyampaikan tentang tanggapan kalian tentang lomba ini. Lomba ini keren banget, bisa diadakan tiap tahun dan pastinya buat anak-anak yang suka Mesatwa atau lomba-lomba yang diadakan di sini pasti senang banget ikut lomba di sini. Dengan diadakannya kegiatan lomba-lomba eksternal kayak gini bisa memotivasi anak-anak yang di luar sana untuk ikut atau join mengikuti lomba ini supaya anak-anak itu mungkin memiliki prestasi yang lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita pertanyaan yang terakhir nih. Apa sih harapan kalian untuk Blasman di umur yang ke-20 ini? Harapan saya semoga Blasman menjadi sekolah yang makin terdepan di belah Batuh ini, semakin jaya dan sukses selalu. Ya sama juga gitu. Oke, semoga Blasman itu semakin maju ya nantinya. Nah, sekian dulu nih bincang-bincang kita hari ini bersama peserta dari Lomba Mesatwa Bali. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik karena udah mau kita ajak untuk bincang-bincang. Nah, pastinya kalian semua pada penasaran kan gimana sih konten-konten berikutnya? Ikutin terus ya. Dadah! Nah, sekarang kita udah bersama dengan peserta Dharma Gita nih. Kalau sebelum itu boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa dan dari sekolah mana? Perkenalkan, nama saya Ikade Onadi Putra dari Sekolah SMP Negeri Hindu 2 Sukawati. Perkenalkan, nama saya Imadi Ade Jaka Ditarta, saya dari SMP Negeri Hindu 2 Sukawati. Oke, sekarang kita akan ngobrol sedikit nih terkait Lomba Dharma Gita-nya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, apa sih motivasi kalian ikut Lomba Dharma Gita ini? Motivasi saya ikut Dharma Gita ini karena ingin melestarikan budaya yang ada di Bali dan juga ingin mewakilkan sekolah agar dimana supaya sekolah kita itu istilahnya majulah dalam kesenian Dharma Gita ini. Kalau adiknya? Motivasi saya karena kan sekarang itu di era modern ini kebanyakan
adik-adik yang seumuran kita tuh nggak terlalu peduli sama budaya kita. Jadi saya itu ingin membangkitkan semangat teman-teman saya untuk melestarikan seni dan budaya Bali. Wih, keren-keren banget nih. Motivasinya ini. Betul. Nah, kalau kakak boleh tahu nih, kalian itu bisa dapat informasi ini dari mana sih? Informasi lombanya dari guru kita. Dari guru. Ya. Kalau boleh tahu itu kalian inisiatif sendiri atau ditunjuk dari guru? Nah, jadi kita ini diseleksi terlebih dahulu, terus dipilih sama guru dan langsung latihan. Ya. Oke, kalau boleh tahu latihannya itu gimana aja sih? Apa aja yang kalian lakuin untuk persiapan mengikuti lomba ini? Nah, latihannya itu seperti latihan bertembang gitu, setiap hari, nggak setiap hari sih, seminggu sekali gitu misalnya latihan. Itu aja sih. Kalau boleh tahu ada kesulitan yang kalian alami gitu selama latihannya? Nah, ada sih kesulitannya seperti dalam menghafalkan teks itu. Tembangnya. Ya, tembang tersebut. Oke, yang terakhir nih, harapan kalian untuk Blasman ke depannya gimana? Harapan saya sih terus mengadakan event-event lomba seperti event-event seperti ini, Kak. Kalau adik ada harapan untuk Blasman? Harapannya sama sih, terus mengadakan event-event seperti ini dan semoga sekolah ini tetap jaya dan tetap sukses ya. Sukses. Oke, sekian dulu nih bincang-bincang kita bersama peserta dari Lomba Dharma Gita. Nah, kalian mau tahu kan gimana keseruan kita dengan para peserta lainnya? Ikutin terus keseruan kita hari ini ya. Dadah. Oke, jadi sekarang kita udah bareng bersama salah satu pembina geguritan. Langsung aja kita tanya-tanya nih ya. Sebelum kita tanya-tanya Ibu, mungkin Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Newayan Rasmini dari SMP Negeri 1 Belah Batu, membina geguritan. Oke, tanggapan Ibu tentang lomba kali ini tuh seperti apa? Lomba Blasera kali ini sangat bagus, jadi seru. Kedepannya biar lebih bagus lagi, kayaknya ini karena sekarang dulu juga saya membina, karena dulu tidak pakai pengiriman video, kan langsung. Kalau sekarang mengirim video dulu, kebetulan jadi anak didik saya lolos. Nah, kemudian jarak antara pelayan video dengan ini kayak terlalu mendadak sekali. Nah, mudah-mudahan kedepannya supaya dikasih waktu lebih banyak. Dan yang lain kedepannya supaya generasi muda lebih ajak Bali biar bisa melestarikan kebudayaan. Jadi sulit mencari peserta anak-anak, walaupun banyak yang senang dengan ngegeburit itu agak sulit mencari peserta. Mudah-mudahan ini sebagai cemeti biar mau nanti ada generasi berikutnya ya, supaya anak-anak muda lebih mencintai ajang Bali Macepat atau geguritan. Gitu. Untuk selanjutnya ini kan pasti sebelum ke sini itu ada persiapan-persiapan yang dilakukan Ibu oleh baik Ibu sendiri ataupun pesertanya. Kalau boleh tahu apa saja persiapan yang Ibu lakukan itu dan juga apakah ada kendala seperti ini? Nah, persiapannya tentunya kan dengan latihan-latihan. Kemudian sebelum ke sini juga dia harus mempersiapkan diri untuk berhias ya. Dan harus penampilan bagus juga. Nah, itu kemudian juga latih sedikit vokal sebelum berangkat. Nah, Oke. Berikutnya untuk harapan Ibu untuk Blasman di usia yang ke-20 tahun ini apa? Harapan saya semoga Blasman tetap eksis, jaya ya sepanjang masa. Jadi karena juga semua, jadi kebanyakan anak didik kami dari SMP 1 Belah Batu juga di Blasman. Semoga Blasman tetap jaya
Oke, jadi itu dia. Kami sudah menanya-nanyakan ibunya tadi. Terima kasih banyak untuk ibu. Oke, kita masih banyak nih bincang-bincang dengan para pembina ataupun peserta dari lomba lainnya. Ikuti terus video ini. Dadah! Dadah! Nah, sekian dulu nih kegiatan kita hari ini. Eits, tapi jangan di-skip dulu nih videonya. Karena masih banyak banget nih kegiatan yang seru lainnya di hari esok. Sampai jumpa esok. Dadah. Nah, ini dia kegiatan kita di hari kedua nih. Nah, jadi di hari kedua ini sedang berlangsung kegiatan storytelling dan juga lomba esai nih teman-teman. Mau tahu gimana keseruan kita di hari ini? Yuk ikuti terus vlog kita. Nah, sekarang kita udah bersama dengan salah satu peserta dari lomba storytelling nih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nama dan asal sekolahnya? Perkenalkan, nama saya Niputu Lady Adenia dan saya berasal dari SMP Negeri 3 Kediri. Perkenalkan, nama saya Nadia Nalisa Paramita, saya juga berasal dari SMP Negeri 3 Kediri. Oke, jauh ya dari Kediri. Sekarang kita mau bincang-bincang sedikit nih bersama peserta ini. Oke, yang pertama aku mau nanya nih, apa sih motivasi kalian ikut lomba storytelling ini? Motivasinya sebenarnya awalnya kami cuma coba-coba ikut aja, dan akhirnya pas ikut lomba kebetulan udah dapat juara, jadi saya merasa termotivasi untuk ikut lomba lagi. Kalau saya jika misalnya mendapatkan juara, kita bisa pakai buat dari sawah. Keren ya. Pada keren-keren banget ya Kak motivasinya mereka ini. Nah, selanjutnya Kakak mau nanya nih, apa sih tanggapanmu atau kesan-pesanmu terhadap kegiatan hari ini? Kesan saya adalah kegiatan hari ini berjalan dengan sangat lancar. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada pihak panitia karena telah menyiapkan acara yang sangat luar biasa. Selanjutnya nih, bagaimana harapan kamu untuk Blasman ke depannya kalau boleh tahu? Harapan saya semoga Blasman menyediakan berbagai lomba-lomba seperti ini lagi karena dapat mendukung potensi-potensi dari generasi muda untuk dapat lebih terlihat dan juga lebih dikembangkan. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih ya, kan kalian udah ikut lomba nih, sebelum-sebelumnya pasti ada persiapan dong. Gimana nih persiapan apa aja yang udah kalian lakuin untuk ngikutin lomba kali ini? Pastinya persiapan ini kami udah lakuin udah dari jauh-jauh hari ya, mulai dari latihan, siapin kostum, dan gimana nanti di panggungnya. Dan saya juga berterima kasih kepada pembina saya karena sudah membina kami berdua hingga saat ini. Nah, sekian dulu nih bincang-bincang kita bersama salah satu peserta lomba storytelling hari ini. Buat kalian semua, ikutin terus keseruan kita ya. Dadah! Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah bersama salah satu pembina lomba storytelling. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu anaknya. Mungkin Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu dan asal sekolah. Ibu selaku pembina dari SMP Negeri 3 Sukawati. Nah, nama Ibu sendiri Ibu Made Wiratni. Nah, kita langsung tanya-tanyain aja nih ya. Untuk Ibu, persiapan apa aja sih yang Ibu lakuin untuk para peserta lombanya? Oh ya, persiapan dari awal itu tetap kita mengadakan latihan. Ya anak-anak ya latihan, dan itu kita awal audisi dulu pertamanya, diambil dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti siapa anak-anak yang berbakat, nah itu kita kembangkan dan kita bikinkan sejenis grup di WA, dan itu kita adakan pembina. Kita membina itu bukan satu orang anak, bisa 15 orang, bisa sampai 10, tergantung anak yang berminat. Itu kan minat pertama. Kemudian kita bina, nanti kita rolling majukan dia, nanti siapa yang terbaik itu maju duluan. Cukup banyak ya, 15 orang? Ya, 15. Kita punya klub-klub itu dah. Siapa anak-anak dari kelas 7 dah kita jaring, kelas 8, kelas 9. Tapi kadang kita fasilitasi, kalau kemarin di sini tuh ya, kelas 7 1, kelas 9 1. Kenapa diikutkan kelas 7 sama anak kelas 9? Biar anak kelas 7 itu walaupun belum dapat juara, belum bisa masuk ke final, tapi dia di sana itu sudah punyalah potensi, oh ginilah storytelling. Nah, memperkenalkan kita dari awal, bukan kita selalu mengharapkan juara, tapi dulu menimbulkan minat anak, biar dia mau berkembang nanti mengikuti kakak kelasnya.
Oke, selanjutnya nih Bu, dari persiapan-persiapan itu kan pastinya ada kendala yang dialami gitu. Kalau boleh tahu apa saja kendalanya itu Bu, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kendalanya misalnya anak itu sering nervous ya kayaknya ya. Kalau suruh dia misalnya nggak ada temennya lancar, nanti kalau udah berada langsung hilang. Nah, kendalanya itu kita harus menimbulkan rasa percaya diri paling banyak ya. Percaya diri pokoknya, anggap aja nggak ada siapa gitu misalnya. Pertama itu ya kita berusaha mensupport itu udah dari kelas 7 sebenarnya, kita percaya diri dan terutama mental di sana. Oke, selanjutnya nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk Blasman di usia yang ke-20 ini? Tentu harapan pertama itu semoga tetap Blasmannya ini berkembang ya, dan anak-anaknya nanti berfasilitas kan gitu ya, dan bisa mencari pendidikan tinggi yang lebih bermutu dan tetap menjadi anak sukses semua. Sekarang. Nah, jadi itu dia keseruan kita tentang hari ini. Nantikan lagi bincang-bincang kita bersama pembina ataupun peserta lomba lainnya. Dadah! Nah, sekarang kita udah bersama dengan salah satu peserta dari lomba esai nih. Sebelumnya boleh perkenalan diri, nama dan asal sekolahnya? Kenalkan, nama saya Eki Dalang Subakti, perwakilan dari SMP Negeri 2 Sidemen. Oke, sekarang kita mau bincang-bincang sedikit nih terkait lomba yang kamu ikuti. Sebelumnya kalau boleh tahu apa sih motivasi kamu ikut lomba esai ini? Motivasi saya yaitu saya ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa dalam melakukan ini, walaupun saya sering mendapatkan kata-kata yang membuat hati saya sakit, tapi saya berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita saya. Oke, pengen membuktikan ke orang lain bahwa kamu bisa, seperti itu ya. Oke, nah kamu kan udah ikut lomba esai nih. Kamu dapat informasinya dari mana sih? Dari guru pembina saya. Guru pembina. Kalau boleh tahu, kamu itu inisiatif sendiri pengen ikut atau ditunjuk oleh? Inisiatif dari sendiri. Selanjutnya nih, kan sebelum kamu mengikuti kegiatan esai ini pasti ada ya persiapan-persiapan yang kamu lakukan ya. Kalau boleh tahu apa sih persiapan itu dan apa ada kendala seperti itu? Persiapan saya dari saya memilih tema yang sudah diberikan panitia, saya memilih generasi milenial yang dalam pendidikan, lalu saya mencari masalah yang ada di lingkungan saya. Kebetulan masalah itu adalah bullying, maka saya mengangkat bullying ini ke dalam esai yang telah saya buat. Adapun kendalanya yaitu dalam mencari karena membuat esai ilmiah itu tidak seperti membuat puisi dengan opini saja, tapi ada ilmiahnya, maka mencari ilmiah itu yang susah. Oke, untuk kesan dan pesan kamu nih tentang lomba kali ini gimana? Kesan saya merasa bangga karena telah bisa masuk final lomba esai Blasera yang ke-20 ini. Pesan saya semoga SMA Negeri 1 Blabatu ini semakin maju dan terus mengadakan lomba-lomba yang dapat memotivasi dan dapat mengangkat siswa-siswa dapat mencapai cita-citanya. Oke. Nah, sekian dulu nih bincang-bincang kita bersama salah satu peserta lomba esai. Jangan pergi dulu ya, karena masih banyak lagi nih peserta-peserta dan juga pembina yang bakal kita ajak ngobrol bareng. So, dadah! Nah, sekarang kita udah bersama dengan salah satu juri dari lomba esai nih. Kalau sebelum kita bincang-bincang, boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, nama atau apa? Nama aja. Oke, nama deh. Boleh. Jadi aku Darmawan, Kadek Darmawan, bisa dipanggil Kadek atau Darmawan. Jadi aku Blasman lulusan 2018 dan saat ini diundang kembali ya ke Blasman sebagai salah satu juri dalam satu ajang ya, BSC kalau nggak salah ya, lomba esai ilmiah tingkat SMP seprovinsi Bali gitu. Oke. Ya. Jadi kakak ini salah satu alumni yang berpartisipasi lagi ya di SMA ini. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, gimana nih perasaan kakak dipercayai sebagai juri pada lomba kali ini? Oke, perasaan tentunya senang ya. Jadi ini kali kedua kakak ke Blasman sebagai juri lomba esai. Jadi dipercaya lagi ya datang ke Blasman, tentunya bangga, senang dan bisa lihat ya adik-adik SMA kakak seperti apa ya. Masih ada Dewi Satya yang kakak kenal ya, kakak masih lihat dia, terus progresnya semakin baik juga kayak gitu.
Terus kakak juga bisa mengenal siswa-siswa SMP dengan pemikiran-pemikiran dia yang sangat luar biasa ya. Masih SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 tapi udah bisa membuat sebuah karya, udah bisa menuangkan dalam bentuk tulisan, itu sangat keren banget sih. Sekarang anak-anak tuh udah lebih hebat dari angkatan-angkatan sebelumnya kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah nanya tentang perasaan nih Kak. Berikutnya kami pengen tahu nih bagaimana sih tanggapan Kakak tentang lomba yang tadi. Oke, lomba yang tadi kalau bisa sih ini terus dilakukan, terus dilaksanakan, karena di sana kita bukan hanya mencari juara aja ya, juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, tapi bagaimana kita bisa mencari talent-talent anak-anak muda SMP yang sebagai peneliti muda kayak gitu bisa belajar menulis dan bisa mengenal lingkungan kayak gitu. Karena aku lihat juga peserta-pesertanya bukan hanya dari Gianyar saja, tapi ada dari Singaraja, ada dari Kuta, ada dari Karangasem kalau tidak salah. Itu sangat luar biasa sekali sih antusias siswa SMP untuk datang ke Blasman kayak gitu. Benar banget nih. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Ini kan kegiatannya dilaksanakan karena serangkaian kegiatan HUT Blasman yang ke-20. Kira-kira Kakak ada nggak sih harapan-harapan untuk Blasman di usianya yang ke-20 ini? Oke, harapan tentunya ada sih. Dulu kan Blasera di angkatanku 2018 itu yang pertama ya kalau nggak salah ya. Itu sangat meriah sekali itu acaranya dan itu keren banget, dan sekarang lebih keren lagi ternyata ada lomba BSC itu dah salah satunya esai kayak gitu ya. Semoga kedepannya Blasman tetap jaya, tetap tangguh ya dengan siswa-siswa yang sangat berprestasi kayak gitu. Dan terus dukung siswa, antara siswa, guru harus saling mendukung yang satu sama lain agar Blasman makin jaya kayak gitu. Bener banget nih kata-kata dari Kak Darmawan ya. Nah, sekian dulu ya bincang-bincang kita bersama salah satu juri dari lomba esai hari ini. Kalian pastinya mau tahu kan gimana keseruan kita di hari lainnya? Ikuti terus video kami. Dadah! Dadah! Oke, jadi sekarang kita sudah bersama salah satu koordinator yang mengurus lomba kali ini. Langsung aja kita tanya-tanya nih. Tapi sebelum itu mungkin Bapak bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama Bapak Ika Darit Wijaya Partipta, Bapak guru SMA 1 Batu. Mapel yang Bapak pegang itu guru kimia ya. Terima kasih. Untuk persiapan nih Pak, persiapan apa aja sih yang udah Bapak lakuin untuk kegiatan lomba kali ini? Untuk persiapan mulai dari awal, kita di tim lomba itu mengirim surat untuk semua sekolah SMP yang ada di Bali. Khususnya kita sasar 8 kabupaten yang kita sasar. Kemudian setelah kita ngirim surat, kita konfirmasi sekolahnya dan menunggu pendaftaran. Jadi pendaftaran kita lakukan secara online melalui Google Form dan transfernya melalui media bank online ya. Oke, selanjutnya nih, selama persiapan itu apakah ada kesulitan yang Bapak alami? Untuk kesulitan pertama sih untuk pendaftaran online ya, karena di jenjang SMP, anak-anak SMP itu masih kurang paham mungkin terkait dengan pendaftaran online-nya. Jadi kendala yang terjadi itu ada yang transfer tapi dia tidak mengisi Google Form secara online. Jadi kami persiapan untuk mendata pesertanya agak susah. Tapi overall kegiatan sudah berjalan dengan baik sih. Keren banget. Nah, yang terakhir nih Pak ya, pesan dan kesan Bapak selama menjadi koordinator itu apa aja? Untuk pesan dan kesan, pertama kesannya dulu ya. Kesannya itu sangat bahagia sih bisa ditunjuk sebagai koordinator, diberikan kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian bisa lebih banyak belajar di sekolah ini ya, karena banyak ilmu yang Bapak dapat juga, bagaimana mengatur orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Kemudian pesannya untuk kedepannya semoga untuk lomba-lombanya bisa bertambah lagi ya, untuk peserta bisa kita cakup lebih banyak dari kabupaten lagi, dan kita bisa bekerja sama lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak. Nah, jadi itu dia teman-teman tentang kegiatan kita hari ini. Nantikan terus kegiatan-kegiatan kita di video lainnya. Dadah! Nah, sekian dulu nih keseruan kita selama 2 hari ini. Semoga video kita kali ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Tapi sebelum kita akhiri videonya, kita mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-20 untuk SMA Negeri 1 Blambatu. Semoga Blasman bisa semakin keren, semakin sukses, dan berintegritas. Nantikan video PSBB selanjutnya hanya di Blasman GTV Podcast. Be ready to be updated. Dadah!